Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi pada kesempatan kali ini untuk melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang materi dasar-dasar mikrobiologi dan biokimia. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu tentang macam-macam biokimia. Nah, sekarang kita sudah masuk ke dalam bagian pertama biokimia, yaitu karbohidrat. Pada kesempatan sebelumnya, kita telah mempelajari tentang apa sih manfaat kita belajar karbohidrat, atau introduction terlebih dahulu tentang karbohidrat. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengupas karbohidrat itu apa saja, atau bisa dibilang klasifikasi karbohidrat itu apa saja. Nah, jadi karbohidrat itu banyak ya klasifikasinya. Mungkin kita cuma bisa bilang, oh nasi itu mengandung karbohidrat, oh jagung itu mengandung karbohidrat, lalu ubi mengandung karbohidrat. Namun di dalam ubi atau nasi ataupun jagung itu termasuk ada karbohidrat apa, macamnya apa. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang klasifikasi karbohidrat itu sendiri. Jadi, karbohidrat itu ada banyak macam-macamnya. Yaitu yang pertama, itu adalah monosakarida. Sini ya, monosakarida. Mono berarti kan satu, sakarida, sakarida. Nah, yang kedua, disakarida, di berarti dua, sakarida. Yang ketiga, oligosakarida, oliga 4, sakarida. Poli artinya banyak, polisakarida, banyak. Nah, itulah yang kita akan pelajari, yaitu ada 4 jenis dari klasifikasi karbohidrat, yaitu monosakarida, disakarida, olisakarida, polisakarida. Nah, yang pertama kita akan mengupas terlebih dahulu monosakarida. Apa itu monosakarida? Kita akan pelajari di sekarang. Monosakarida, yaitu karbohidrat, jenis karbohidrat yang tidak dapat dihidrolisa atau dihidrolisis menjadi senyawa yang lebih sederhana. Karena kenapa? Dia sudah mono, satu buah sakarida. Karena molekulnya hanya terdiri dari beberapa atom C di sini. Contoh monosakarida itu apa? Gula sederhana. Nah, gula-gula itu gula putih ya. Gula putih itu termasuk dari monosakarida. Jadi dia itu cuma satu gugus fungsi sakaridanya. Nah, monosakarida dibedakan menjadi aldose yang mempunyai gugus aldehida. Jadi monosakarida itu mempunyai gugus aldehida di sini. Dibedakan ya. Pertama, dibedakan monosakarida itu dibedakan menjadi aldose yang mempunyai gugus aldehida. Dan yang kedua, ketosa. Ketosa yang mempunyai gugus keton. Jadi ada dua ya. Monosakarida itu dibedakan menjadi dua, yaitu aldose satu dan ketosa. Aldosa itu mempunyai gugus aldehida, ketosa yang mempunyai gugus keton. Akhiran osa digunakan dalam tata nama karbohidrat. Nah, akhiran osa, ose ini atau osa itu digunakan dalam tata nama karbohidrat untuk menyatakan suatu gula pereduksi. Atau suatu gula yang mengandung gugus aldehida atau gugus alfa hidroksiketon. Nah, jadi gugus osa ini digunakan untuk menyatakan suatu gula pereduksi yang mana gula pereduksi ini mengandung gugus aldehida atau gugus alfa hidroksiketon.
Nah, contoh dari aldoheksosa itu adalah glukosa dan galaktosa. Sedangkan contoh ketoheksosa, maksudnya aldoheksosa ini yang seperti apa? Osa ya, osa akhiran osa ini. Nah, gugus aldehida. Nah, aldehida berubah menjadi aldoheksosa. Begitu juga hidroksiketon, alfa hidroksiketon berubah menjadi ketoheksosa. Ada osa di sini. Nah, kalau yang mempunyai gugus aldehida ini tadi, ketika dia termasuk dari karbohidrat yang memiliki akhiran osa, aldoheksosa, maka contohnya itu seperti glukosa atau galaktosa. Ada osa, ada osa. Dia mempunyai gugus aldoheksa atau aldehida. Sedangkan untuk contoh ketoheksosa atau yang memiliki gugus keton, ketosa ini, atau gugus alfa hidroksiketon, itu contohnya adalah fruktosa. Monosakarida di sini larut dalam air dan umumnya terasa manis. Nah ini monosakarida itu larut dalam air dan umumnya terasa manis seperti gula putih tadi ya. Nah ini gugus dari aldose sama ketose. Yang ini tadi ya aldehida, aldose yang mempunyai gugus aldehida dan ketose yang mempunyai gugus keton. Contohnya seperti apa? Kalau aldose di sini dia itu bedanya apa dengan ketose? Bedanya cuman gugus C yang rangkap 2 yang bergabung dengan O itu pada nomor urut pertama. 1. Ingat ya kalau tata nama ya. 1. Sedangkan kalau yang ketose dia mempunyai gugus yang nomor 2. Atom C rangkap 2 dengan oksigen itu pada nomor 2. Nah, itu bedanya aldose sama ketose. Nah, ingat ya, kalau monosakarida dia itu ada menjadi 2, aldose dan ketose tadi. Nah, monosakarida itu sendiri disusun oleh 3. Jadi monosakarida itu dari atom karbonnya tersusun dari 3 sampai 7 atom karbon. Kalau yang di sini tadi cuma 3 ya, 1, 2, 3 atom C-nya. Nah, di sini disebutkan atom C pada monosakarida itu bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6, bisa 7. Jadi 3 sampai 7. Dan jumlah atom penyusunnya itu, atom penyusun C itu mempengaruhi penamaan masing-masing monosakarida. Nah, jumlah atom C itu mempengaruhi nama dari strukturnya, nama dari rumus molekulnya. Contohnya di sini kalau tersusun dari 3 atom C maka disebut triosa. Ingat ya di sini tadi kalau ada akhiran osa berarti dia merupakan gugus tata nama karbohidrat. Nah, di sini misalnya triosa, tri berarti 3. Osa. Jadi 3 atom C-nya. Monosakarida yang termasuk triosa yaitu gliseraldehida dan dihidroksiaseton. Kalau gliseraldehida yaitu disebut juga dengan aldotriosa. Aldotriosa, triosanya dari sini ya. Nah, kalau gliseraldehida disebut juga dengan aldotriosa karena mempunyai gugus aldehida. Nah, di sini kenapa disebut juga aldohidra? Karena juga mempunyai gugus aldehida. Ingat ya, monosakarida tadi ada 2 ya, aldehida dan keton tadi gugusnya. Nah, kalau yang mempunyai gugus aldehida dengan susunan 3 atom disebut juga dengan aldotriosa. Sedangkan kalau dihidroksiaseton
Itu disebut juga dengan ketotriosa. Karena kenapa? Ini ada triosa, 3 atom C, keto berarti dia mempunyai gugus keton tadi. Nah, contohnya seperti sebelah kanan ini. di gliseraldehida. Ini termasuk yang mana gliseraldehida? Gliseraldehida yang termasuk yang ini ya. Monosakarida termasuk gliseraldehida dan dihidroksiseton atau aldotriosa dan ketotriosa. Jadi gliseraldehida ini termasuk juga aldotriosa. Ingat kalau aldo, ingat ya kalau aldo di sini tadi dia aldose, dia mempunyai rangkap 2 atom O-nya itu pada nomor urut pertama. Kalau yang ketose pada yang 2. Jadi kalau yang di sini, lihat di sini ada O-nya di nomor 1. Kalau kita buat rangkapnya seperti ini, H, karena C itu adalah memiliki tangannya 4, ini baru 1, 2, O-nya di sini 2 tangannya. Oke, nah monosakarida yang lainnya yang tersusun dari 4 itu adalah tetrosa. Tetrosa. Tetrosa kalau disingkat kalau digabung menjadi tetrosa. Di sini ada osanya, berarti dia merupakan gugus dari karbohidrat. Tetra berarti 4. Nah, monosakarida yang termasuk tetrosa yaitu eritrosa. Ini ada trosanya. Dan eritrulosa. Eritrulosa. Ini ada eritrulosa. Eritrosa contohnya dari aldotetrosa. Ini aldo lagi ya, aldo tetrosa. Aldo tadi gugus aldehid. Sedangkan eritrosa contohnya adalah gugus keton. Ketrosa yang seperti ini tadi. Aldose, gugus aldose, aldehid, aldehid sama keton. Jadi eritrosa itu dia merupakan aldo tetrosa karena dia dilihat di sini karena atom C-nya yang berikatan rangkap 2 dengan atom O-nya pada nomor urut pertama. Begitu juga kalau yang aldo tetrosa itu ada 2, ada yang D, ada yang L. Nah, apa bedanya D sama L? Eritrosanya sama ya, termasuk golongan aldo tetrosa. Eritrosa. Bedanya hanya pada unsur OH-nya. OH-nya. Nah, kalau yang D, OH-nya pada nomor 2 dan 3 itu sejajar. OH-nya pada sebelah kanan, sama-sama kanan. Atau nanti sama-sama kiri. D, eritrosa. Kalau yang L, kalau L, OH-nya itu berseberangan, tidak sejajar. Lihat ya, berseberangan. Itu bedanya antara D eritrosa dan L eritrosa. Yang kedua adalah pentosa. Penta artinya 5. Sini ada osa, pentosa. Jadi unsur C-nya itu ada 5. Monosakarida yang termasuk pentosa adalah ribose dan ribolosa. Ada ose lagi, ose, ribose sama ribulosa. Kalau ribosa itu adalah suatu aldopentose, aldo di sini, aldehid sama pentose. Ingat ya, gugus monosakarida ada 2, aldehid sama keton. Nah, kalau di yang ribosa itu dia adalah aldopentose atau mempunyai gugus aldehid, sedangkan ribulosa itu mempunyai gugus keton.
Sehingga dia disebut ketopentosa. Keton, pentosa. Pentosa memiliki unsur C-nya 5. Pentosa pentosa itu merupakan monosakarida yang penting dalam kehidupan. Nah, yang gugus C-nya 5 ini penting dalam kehidupan. Beberapa pentosa yang tidak terdapat di alam bebas dan termasuk aldopentose. Aldo berarti yang memiliki gugus aldehid. Gugus aldehid pada atom C-nya sebanyak 5 buah, yaitu arabinosa. Contohnya dari aldopentose ini adalah yang tidak terdapat di alam, yaitu arabinosa, silosa, lihat ada osa-osa semua ya, osa lagi, silosa, ribosa, dan 2 deoksiribosa. Nah, arabinosa diperoleh dari proses hidrolisis gom Arab. Selulosa yang diperoleh dari proses hidrolisis jerami, atau kalau yang gom Arab ya, hidrolisis gom Arab. Coba nanti kalian lihat, kalian cari searching aja gom Arab itu seperti apa sih di Google ya. Begitu juga yang silosa. Jadi arabinosa itu diperoleh dari hidrolisis, proses hidrolisis gom Arab, sedangkan silosa yang ini itu diperoleh dari proses hidrolisis jerami. Nah, jerami atau kayu. Jadi ketika kalian ingin mendapatkan silosa, itu dengan cara ambil jerami atau kayu, kalian lakukan proses hidrolisis. Begitu juga arabinosa, ketika kalian ingin ambil arabinosa, kalian hidrolisis gom Arab. Begitu juga ribosa dan deoksiribosa. Yang ini ya, nomor 3 dan 4. Ribosa dan deoksiribosa itu merupakan komponen dari asam nukleat. Nah, asam nukleat itu memiliki salah satu komponennya atau 2 komponennya memiliki ribosa dan deoksiribosa. Nah, kalau kita lihat di sini struktur dari arabinosa, di sini tidak dilihat. Di sini ketika yang ada tanda ini ada plus ini ada atom C, ini juga ada atom C, ini ada atom C, ini ada atom C. C-nya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, monosakarida, terkenal kan monosakarida, atom C yang pertamanya itu berikatan dengan OH dengan gugus dengan tangan 2, OH-nya yang berikatan dengan tangan 2 di sini. Nah, kalau arabinosa bentuk strukturnya seperti ini. Ya, arabinosa. Jadi kalau kalian lihat struktur monosakarida dari awal ya, dari sini aldose dan ketose, karena monosakarida itu disusun oleh minimal 3 atom C. Nah, 3 atom C yang mana gugus atom pertamanya itu ada OH, O, dan H. O berikatan dengan O dan H. Selanjutnya pasti ada OH, atom C yang kedua, atom C yang ketiga ada OH. Nah, begitu juga dengan ketose. Ketose karena gugus O-nya yang bertangan 2 itu pada nomor 2, tangannya 2 ini bernomor 2, maka sebelumnya yang tangan 1 itu punya OH, berikatan dengan OH, dan yang tangan ketiga itu berikatan dengan OH. Begitu juga dengan yang ini sama ya, OH, ini O tadi, tangannya 2. Ini OH, ini OH. Begitu juga dengan yang tetrosa. Tetrosa juga, ini CH, ini tangannya 2, ini tangannya 2. Karena sama-sama aldotetrosa. Lalu selanjutnya yang nomor 2, C nomor 2, C3, dan C yang keempat, selalu berikatan dengan OH, OH, dan OH. OH, OH, dan OH. Begitu juga pada arabinosa. Arabinosa kalau kalian lihat selalu berikatan dengan OH, 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 dan ini ada OH lagi. Jadi unsur monosakarida atau karbohidrat itu kebanyakan
dia berikatan dengan OH dan H. Makanya sering disebut C6H12O CnH H2N ON, rumus umum dari karbohidrat. Karena hanya paling banyak di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, C-nya cuma 1, 2, 3, 4, 5. Gitu. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Nah, monosakarida yang selanjutnya adalah heksosa. Kalau heksosa itu adalah heksana. Masih ingat ya, heksana pelajaran semester 1. Heksa berarti dia atom C-nya ada 6 ditambah osa. Berarti ada gugus karbohidrat di sini. Heksosa berarti atom C-nya itu ada 6 di monosakarida. Yang termasuk heksosa ini adalah glukosa, ada osa lagi, glukosa, galaktosa, ada osa lagi, dan fruktosa, ada osa lagi. Galak, galak, dan fruk. Nah, kalau glukosa salah satu monosakarida yang penting, kadang-kadang disebut juga dengan gula darah karena terdapat dalam darah. Nah, gula darah ketika gula darah kita naik itu menandakan bahwa glukosa di dalam darah kita itu juga meningkat. Nah, gula anggur yang terdapat dalam darah, gula anggur karena terdapat dalam buah anggur. Nah, termasuk juga glukosa ini juga ada di dalam gula anggur. Glukosa terdapat dalam buah-buahan dan madu. Nah, glukosa ini banyak banget terdapat di dalam buah-buahan dan madu. Berarti kalau sebut glukosa, ingat ya, kalau glukosa berarti atom C-nya ada 6 pada monosakarida. Pada keadaan normal, konsentrasi glukosa dalam darah, ini glukosa dalam darah kita itu adalah 70 sampai 100 mg tiap 100 ml darah. Pada penderita diabetes mellitus, konsentrasi glukosa dalam darah lebih dari 130 mg per 100 ml darah. Nah, kalau kita lihat di sini, peningkatannya hanya 30 mg per 100 ml saja sudah menyebabkan apa? Menyebabkan penderita diabetes meletus. Jadi hati-hati untuk mengkonsumsi gula yang terlalu berlebih. Karena dapat menyebabkan ya penderita diabetes, apalagi kalau sudah tua ya. Nah, glukosa contohnya di sini, maaf. Nah, glukosa contohnya di sini kita lihat sebelah kanan ini, atom C-nya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6. C yang pertama berikatan dengan O dengan tangannya 2 di sini. Lalu selanjutnya akan berikatan dengan OH, 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 dan OH. Nah, demikian untuk yang glukosa. Masih nyambung dengan yang heksosa di sini, karena heksosa itu tersusun dari 6 di sini. Tadi glukosa ya, glukosa. Kalau yang sekarang adalah galaktosa. Karena heksosa itu tadi ada 3. Heksosa itu ada 3. Yang pertama glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Nah, kalau yang glukosa tadi seperti gula yang ada di dalam darah kita, kalau galaktosa jarang ditemukan di alam bebas. Nah, galaktosa itu jarang ditemukan. Biasanya berikatan dengan glukosa dalam bentuk laktosa. Laktosa apa? Nanti kita akan bahas. Nah, jadi galaktosa itu jarang berdiri sendiri, ditemukan di alam bebas. Nah, namun si galaktosa ini seringnya berikatan dengan glukosa dalam bentuk laktosa. Jadi di dalam laktosa ini ada glukosa, ada juga galaktosa. Nah, contoh dari galaktosa itu seperti ini. Belah kanan ini
Dia bentuknya dalam bentuk laktosa. C-nya ada 6. Satu, mana tadi ya? Oke, ini ya. Ini satu, maaf, bentar. C-nya ada di sini. 1, 2, ini ada C lagi, 3, C, 4, ini 5, C5, C6. Nah, kalau yang heksosa, dia itu tidak bisa sendiri, tetapi dia bergabung dengan laktosa. Misalnya pada bentuk ini. Jadi dia bentuknya seperti siklon atau kayak benzen gitu ya, ikatan benzen tersebut. Nah, kalau fruktosa disebut terdapat dalam madu lebah. Jadi fruktosa itu juga ada di dalam madu lebah. Selain glukosa ada di dalam madu, fruktosa juga ada di dalam madu lebah. Fruktosa mempunyai rasa lebih manis daripada glukosa dan sukrosa. Sukrosa apa? Nanti kita akan bahas di yang lainnya. Pada komposisi karbohidrat lainnya. Contohnya di sini bagaimana fruktosa? Contohnya itu adalah seperti yang sebelah kanan ini. Kalau kita lihat, ini D-fruktosa. D-fruktosa, yang mana atom C-nya berikatan dengan O di mana nih, di rangkap 2-nya pada nomor 2. Kalau kita lihat di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau nomor 2 berarti dia fruktosa ini termasuk gugus apa? Gugus keton. Karena aldehid itu gugusnya C-nya itu pada nomor C yang berikatan dengan O dengan tangan 2 itu pada nomor 1. Kita lanjut lagi, yang ke-5 disebut dengan heptosa. Heptosa yaitu tersusun atas 7 atom C. Jadi heptosa itu C-nya ada 7. Kalau kita dilihat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C-nya ada 7. Lalu atom O yang tangannya 2 berikatan dengan atom C itu pada nomor 2. Kalau nomor 2 itu ini disebut juga dengan gugus keton. Nah, contohnya desedoheptolosa. Ada sedoheptolosa. Di sini heptolosa, ada osa. Ingat ya, kalau ada osa berarti karbohidrat. Begitu juga tadi di sini fruktosa atau fruktose berarti ada karbohidratnya di situ. Selanjutnya kita akan bahas tentang disakarida. Untuk disakarida kita akan lanjutkan pada video berikutnya. Insya Allah bila ada pertanyaan pada sesi pertama yang disakarida, monosakarida, silakan di komen pada video di bawah ini atau ditanyakan di grup diskusi kita. Terima kasih. Saya tutup, bila ada tutur kata yang salah saya mohon maaf. Semoga Allah mudahkan kita di dalam pembelajaran kita pada hari ini. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.